Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Dr. Gigi Prilia Rahmania, spesialis ortodonti. Dan saya Dr. Gigi Melisa Diandri, dan selamat datang di podcast Ladogi RE Marta Dinata. Dentist Talk, bincang santai bersama Dr. Gigi. Oke, Dokter Melisa, ini adalah episode pertama podcast perdana kita ya, Dok. Deg-degan, Dok. Lumayan ya, Dok, karena kita ini banyak yang ingin dibohongin dan kita milih narasumber yang mana yang paling pas untuk menjadi perdana kita, Dok. Dan pastinya pada episode pertama kita ini kita punya tamu yang sangat spesial ya. Siapa nih kira-kira? Apa langsung aja kali ya, Dok ya? Langsung aja. Baik, kami undang Kaladogi RE Marta Dinata, Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi Wawan Suritwan, Spesialis Prostodonti, CI QNR, Subspesialis PFM Konsultan. Kami silahkan, Bapak. Oke, selamat datang, Kak. Terima kasih banyak Dr. sudah Prilly. berkenan datang. Terima kasih atas undangannya di Dentist Talk pada pagi hari ini, ya. Dan tentunya pagi ini kita akan berbincang asik, ya, untuk melakukan refleksi pada akhir tahun ini. Tapi sebenarnya ini bukan mengundang Kaladogi, karena sebenarnya podcast ini tuh adalah rancangannya Kaladogi. Siap, Mel. Kita flashback ya kayak ke tahun 2021 waktu itu Kaladogi masih menjadi wakil Kaladogi. Ya. Nah, waktu itu kita tuh dikumpulin untuk dibuat media center gitu, dan salah satu proyeknya yang harus dikerjakan adalah podcast. Ya kayak gimana nih Kak, akhirnya Kaladogi terrealisasi hadir sebagai tamu pertama malah jadi podcast. Gimana Kak rasanya? Sangat senang sekali ya, kita bersyukur ya. Karena memang kenapa podcast kita adakan, ini sebenarnya kan salah satu media ya. Di samping kita juga mengadakan webinar Zoom, kemudian media sosial yang lainnya yang bertujuan untuk apa? Memperkenalkan program-program apa, layanan apa yang ada di Ladogi. Ya. Kalau nggak kita kenalkan kan tidak tahu kan di Ladogi ada apa. Betul kan. Ya. Kata pepatah ya, Dok ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang tidak melihat maka tidak sayang. Betul. Makanya harus kita betul-betul kita kita up ya di media sosial. Betul. Sekarang kita sudah menggunakan tidak hanya podcast saja kan, ada Instagram, ada TikTok ya, kemudian ada Facebook ya. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kalau dulu kita kan pakai media cetak, koran, majalah, sekarang memang media sosial, dan apa yang terjadi hari ini sekian menit ke depan sudah diketahui semua. Ya. Dan informasi apapun bisa kita cari di media sosial. Makanya kita harus banyak-banyak ya, aktif di media sosial, baik melalui Instagram, TikTok maupun podcast ataupun webinar. Ini lagi nih Kak, yang menurut saya pribadi, Kaladogi Dr. Wawan ini adalah salah satu Kaladogi yang paling visioner, gitu. Karena saya udah lumayan lama di sini, gitu ya. Tapi baru kali ini dapat Kaladogi yang memang aware banget tentang media, tentang promosi, gitu. Karena mungkin Ladogi itu sekarang udah 60 tahun umurnya ya Kak. Betul. Tapi mungkin banyak yang nyangkanya masih Ladogi itu apa sih gitu. Masih ada yang salah sangka. Mungkin Kak, apa sih sebenarnya Ladogi itu Kak? Jadi ini sebenarnya kan kita bersyukur ya diwarisi sebuah lembaga. Jadi saya pun juga sebenarnya sejak mungkin pangkat kapten atau mayor itu sudah langsung berguru kepada siapa yang mendirikan. Dr. Lim ya. Kita lihat kenapa sih kok mendirikannya Ladogi, bukan rumah sakit. Ya. Ternyata bang, pada awalnya itu selain kita memberikan layanan yang terbaik untuk prajurit dan keluarganya, kemudian ternyata kita harus bisa memberikan layanan yang lebih baik kualitasnya. Makanya dengan adanya Ladogi maka ada diklat namanya,
untuk pendidikan dan latihan. Ya. Jadi sebagai seorang dokter gigi muda, kita semua dulu pernah mengalami kan, waktu pangkat letnan, gitu, kan, sekolah di Ladogi untuk mendapatkan yang namanya komprehensif. Ya. Sehingga ketika kita ditugaskan bisa melaksanakan apa namanya penanganan pasien secara komprehensif kan gitu. Ya. Jadi Ladogi ini adalah lembaga kedokteran gigi angkatan laut yang didirikan oleh para pendahulu kita untuk melaksanakan 3 tugas. Ya. 1, dukungan kesehatan, ya. 2, pendidikan, ya. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Ya. Tugas itu sebenarnya kan juga pelayanan juga. Kalau terhadap prajurit yang bertugas namanya tugas, kalau untuk secara umum namanya pelayanan. Ya. Jadi 3 itu. Oke, jadi Ladogi itu adalah suatu lembaga justru ya, betul, bukan laboratorium ya kayak. Karena masih ada itu dia tadinya gitu, masih ada orang yang menyangka Ladogi itu singkatan dari laboratorium. Dan kenapa kita apa namanya ada 3 nih yang kita laksanakan dan kita laksanakan secara berimbang? Karena di rumah sakit kan diklat juga ada sebenarnya, kan? Tapi dia kan di bawah rumah sakit. Tapi kita pendidikan, pelayanan dan tugas itu punya porsi yang sama. Ya. Oke. Nah, Kak, kalau sebuah lembaga ada diklatnya ya, Kak, gitu. Kira-kira apa nih yang dilakukan Ladogi di bidang tadi mungkin pendidikan dan latihan? Apakah hanya untuk militer saja? Jadi pada awalnya kita memang mendirikan Ladogi ini ya itu untuk mendidik melatih para dokter gigi militer ya, dokter gigi apa namanya Kementerian Pertahanan ya, dia termasuk PNS juga yang bekerja di Ladogi atau di balai kesehatan yang lain yang ada klinik giginya, itu kita latih di Ladogi untuk meningkatkan kemampuannya. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa dokter gigi yang telah dilatih di Ladogi ini ya, itu kan dari 3 angkatan kan, dari angkatan darat, laut, udara, justru maju dengan kepolisian. Ya. Juga. Kita latih sehingga menjadi dokter gigi yang lebih mumpuni dalam mengerjakan kasus-kasus itu. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa di Ladogi ini diklat dan litbang ya itu mendapat porsi yang cukup besar ya di samping pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Nanti kalau tidak salah dengar juga gitu ya, termasuk dalam sejarah perkembangan kedokteran gigi Indonesia, Ladogi itu juga salah satu cikal bakalnya pendidikan spesialis kalau tidak salah. Sangat betul sekali ya. Nah, kalau kita melihat ya, justru kalau kita lihat testimoni para dokter gigi spesialis ya, terutama dari Gajah Mada, itu kalau kita lihat di YouTube kan banyak itu kan. Mereka memang didik dan dididik menjadi spesialis itu di Ladogi. Ya. Kalau nggak salah dulu bidang bedah mulut, kemudian orto, dan satu lagi prostomi, prosto atau 3 besar. Perio. Ya, perio. Jadi memang tidak hanya dokter gigi militer aja ya kayak, dan sepertinya kayaknya sekarang udah mulai berkembang ke umum juga Kak? Untuk bagaimana Mbak? Untuk pendidikan. Oh iya, jadi pada prinsipnya kita adalah memang untuk keperluan mendidik dokter gigi militer, tapi bisa dimanfaatkan. Dokter gigi umum ingin memanfaatkan ya, kita ada program, kita ada kurikulum ya, silakan untuk memanfaatkan. Dan beberapa kali sudah ada pelatihan yang diikuti oleh umum. Dalam sejarahnya memang kita pernah bekerja sama dengan misalnya dengan dinas kesehatan ya. Dokter-dokter puskesmas kan pernah dididik di Ladogi juga. Tahun-tahun berapa itu kita lupa itu. Ya. Jadi memang pendidikan dan penelitian bagi Ladogi ini suatu hal yang tidak bisa kita abaikan karena ini memang tujuan dari para pendahulu ya betul-betul ingin meningkatkan kemampuan dari para dokter gigi ya yang berdinas di TNI ataupun Polri. Nah, perkembangan Ladogi dari awal kala dibuatnya sampai dengan sekarang tuh gimana Kak, kalau bisa diceritakan Kak? Ketika itu tentunya kan setiap masa ya, itu kan ada kondisi-kondisi tertentu ya. Bagaimana mungkin dulu yang pertama kali adalah merintis di Ladogi, ya, kemudian juga dilanjutkan dengan pendidikan, ya.
Jadi setiap saat tentu akan menyesuaikan ya. Kalau kita sekarang ini kan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi ya. Sehingga kita tidak bisa ketinggalan. Ya. Saya kira perkembangan di Ladogi ini cukup menarik ya. Karena mungkin juga sering bekerja sama dengan kedokteran gigi baik militer maupun perguruan tinggi di luar negeri ya. Sehingga kita terus mengikuti trennya apa sih ya. Sekarang tren pada saat ini misalkan digitalisasi dalam bidang kedokteran gigi, ya kan? Kemudian juga perkembangan dalam bidang dental implant, misalkan ya, yang sekarang cukup menjadi perhatian ya dari seluruh para dokter gigi karena dia akan bisa meningkatkan kualitas hidup manusia dan banyak lagi saya kira ya. Jadi omong-omong tentang dental implant nih Kak, dengar kan Ladogi juga membuka pelatihan untuk dental implant. Itu apa hanya untuk militer, apa bisa untuk umum juga Kak? Jadi sebenarnya kan untuk kita mengembangkan Ladogi ini ya, salah satu yang pernah karena ada pengalaman juga ya. Tapi kebetulan saya mendapatkan tugas ya di akhir-akhir ini cuma sekitar 1 tahun 8 bulan nantinya ya. Tapi itu saya siapkan sudah cukup sangat panjang. Jadi kenapa mungkin banyak yang terkejut ya kenapa adanya renovasi, adanya berbagai macam ya. Ya memang saya penyiapannya sudah cukup lama selain belajar dengan para senior ya, apa yang telah dikerjakan ya. Kemudian juga kebetulan pada tahun 2015 2014 ya. Saya berkesempatan untuk dikirim ke Austria waktu itu. Ya, salah satunya ada ke Bernhard Gottlieb Universitas Klinik dan sebenarnya sudah saya dokumentasikan. Dan saya kasih judul membangun Ladogi. Buku kan? Ya bukunya. Ya nanti akan semoga bisa saya terbitkan ya. Amin. Jadi apa yang ada di Eropa ya, sebenarnya kan saya itu sudah melihat beberapa fasilitas kedokteran gigi ya. Pernah ke India, pernah ke Thailand, pernah ke mana? Ke Korea, ke Kamboja ya. Justru saya itu pengen tahu, saya pernah terkejut ya ketika ke Kamboja ya. Saya pikir tentu mereka lebih maju lah gitu. Tapi tidak disangka ya ternyata mereka juga mengikuti perkembangan. Ya. Luar biasa. Justru malah saya belajar pertama kali teknologi digital itu justru dari Kamboja. Saya melihat 3D printing pertama kali di Kamboja. Iya betul. Dan itu memang sangat luar biasa ya. Perkembangan yang demikian. Ketika kita tidak tidak banyak melihat perkembangan apa yang ada di luar, kita akan ketinggalan. Ya. Oke. Kira-kira apa nih Kak? Tunggu bentar. Sebelum jauh ke sana, saya tuh masih amazed aja sama Kak Ladogi nih sebenarnya gitu. Kita pernah interview juga ya Kak, cuman masih tetap amazed karena Kak ini tetap udah punya pikiran jauh ke depan gitu. Nah kira-kira ini mau dibawa kemana nih Ladogi nih menurut Kak Ladogi? Saya kira kan untuk dasar-dasar udah kita letakkan bersama ya. Siap. Salah satunya yang kita gaungkan adalah menuju Ladogi Emas 2045 ya. Itu saya kira untuk menyesuaikan dengan program pemerintah yang pertama. Yang kedua, pada saat itulah kita itu pada posisi yang sejajar dengan kemajuan teknologi di seluruh dunia. Kita akan menuju yang terbaik. Mulai sekarang kita perkenalkan 3D printing, kemudian digitalisasi ya. Dan alhamdulillah juga saya kemarin sempat ada ngajak ke Korea kan, kita belajar sampai sejauh mana sih Korea perkembangannya. Sekarang paling tidak kita harus bisa dalam 1 tahun ke depan harus sejajar dengan mereka. Makanya kan pernah lihat kan profesional Korea saya datangkan ke Ladogi ya kan untuk transfer teknologi. Ya. Semua ke depan nanti kita bisa lebih bekerjasama dengan semua negara, tapi tidak kerjasama yang formalitas, hanya kunjungan tidak. Tapi betul-betul bagaimana dari negara maju itu transfer teknologi tempat kita. Ya. Dan kita juga bisa
belajar di negara lain juga. Bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi bidang kedokteran gigi. Kira-kira dalam perjalanannya nih Kak, tantangan apa yang terberat menurut Kaladogi dalam mewujudkan cita-cita Kaladogi? Jadi sebenarnya semua akan mudah ya ketika semua dokter gigi yang bertugas di TNI maupun Polri ya, itu maksudnya bukan hanya tentara sipil juga, semuanya itu punya keinginan yang kuat untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Untuk maju ya. Ya, tapi selama itu tidak ada yang begitu ya nggak bisa. Susah ya Kak, Iya. malah Iya. ngeberatin gitu Iya, langkahnya betul, Kak. ya, betul. Jadi saya berharap ya apabila setiap kita ya itu cuma berpikir tentang bagaimana menjadi sumber daya manusia unggul, menguasai berbagai macam ilmu di bidang kedokteran gigi ya. Insya Allah ke depan tuh apa yang kita cita-citakan ya akan lancar. Tapi ketika ya semua standar saja, ya tidak mungkin kita akan mencapai setinggi yang kita inginkan. Ya. Makanya saya selalu mendorong kan, siapapun mau sekolah, wah langsung saya dorong. Dan ini sebenarnya kalau pengalaman saya tidak hanya ke dokter gigi, kadang-kadang ketika seorang bintara ternyata ada persyaratan bintara 0 tahun boleh sekolah akademi, langsung saya sekolahkan. Dan biasanya kan banyak kan kasatker yang keberatan, wah sekolah yang mengurangi sumber daya, kita tidak apa-apa. Ya. Kalau masalah kurang untuk personil, lah kita carikan bagaimana caranya. Tapi untuk memajukan personil itu semudah mungkin. Jadi jangan pernah kita menghambat siapapun untuk meningkatkan kemajuan. Karena apa? Begitu nanti semua belajar, itu akan mempermudah semuanya. Gak aneh sih ya kalau Kaladogi sendiri itu gelarnya panjang banget nih ya. Aku penasaran sama spesialis PFM ini Kak. PMF. PMF. Protesa maksilofacial betul. Konsultan, ya. Itu bidangnya kerjanya apa? Jadi itu adalah subspesialis dari bidang prostetik ya. Prostetik, kalau maksilofacial ya misalkan menggantikan misalkan ada yang operasi pengangkatan bola mata, kita gantikan ya. Kadang-kadang ada yang cancer kan, juga angkat rahangnya semua. Itu kan harus kita kembali lagi ya. Mungkin banyak nanti contoh-contoh yang dilakukan di Kaladogi ya. Ada yang operasi kehilangan hampir separuh mukanya ya kan. Kemudian juga pemotongan rahang separuh, nah, itu kan harus dikembalikan fungsinya kan, selain estetikanya juga tentu saja ya. Sehingga setiap orang yang mengalami musibah seperti demikian, ya, itu akan kembali percaya dirinya. Kenapa Kang ngambil subspesialis itu? Kan kalau kita ngelihatnya nih kalau prosto itu kan ya itu tadi misalnya implan yang uangnya lebih banyak. Tapi kenapa kok pengennya yang susah gitu? Jadi begini, jadi kita melihat ya justru malah yang terkena kanker ya sehingga harus diambil tulang rahangnya itu kebanyakan orang yang tidak mampu ya. Orang yang tidak mampu begitu dioperasi ya, apakah itu apapun profesinya ya. Itu biasanya orang tidak mampu tuh umurnya panjang itu. Maka kita kembalikan kan ya. Jadi dia kan juga punya keluarga, terus bergaul di masyarakat, ya. Dan kondisi matanya tidak ada, ataupun khusus untuk prajurit ya. Prajurit kan ada beberapa juga kan kecelakaan, telinganya hilang, bola mata juga harus dioperasi. Ya itu kan untuk supaya dia tetap ada performa percaya diri, harus kita kembalikan. Kita buat bola mata ya, palsu ya kan, telinga ya dan seterusnya. Jadi Kaladogi selain senang belajar, senang tantangan dan mulia gitu ya Pak. Jadi inginnya mengembalikan kualitas hidup. Iya, gitu ya, betul ya. Oke. Nah, apalagi nih kita Kak, Kaladogi itu sebagai Chief Corp ya, Kaladogi ya, Kak. Jadi para dokter gigi. Para dokter gigi militer Kak.
ya, Ya, dengan para dokter gigi yang bertugas di di Angkatan Laut. Angkatan gitu. Laut. Ya. Dan ada IPA Dogimil. Oh iya, Siap. iya, Jadi iya. ketua IPA Dogimil ya, Iya, Ikatan iya, betul, iya, Peminatan betul, iya. Kedokteran Gigi Militer. Apa iya. itu, Kak? Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa untuk kedokteran gigi ya itu memang ketika dia diterapkan di militer itu ada kekhasan. Ya. Maka kita dirikan Ikatan Peminatan supaya ini tidak hanya militer saja, sebenarnya semua dokter gigi boleh tergabung di IPA Dogimil ini kan. Semua yang berminat tentang keilmuan kedokteran gigi yang ditetapkan di militer ya itu bisa bergabung di IPA Dogimil. Ya. Dan IPA Dogimil juga sekarang sudah melahirkan kurang lebih mungkin hampir 12 lebih dokter ya. Ya, dokter bidang kedokteran gigi militer, iya betul. Itu pasti karena dorongan dari Kaladogi. Ya. Oke, Kak, sebenarnya kita masih pengen banyak lagi mengulik tentang Ladogi dan Apalagi dengan Bapak. nah kan ya kan Mel, bener kan beliau ini sangat visioner gitu. Nah, tapi Kak, berhubung waktunya terbatas, mau tidak mau kita harus menyudahi. Tapi sebelum kita tutup, Kak, mungkin bisa memberikan quote of 2024-2025 gitu. Silakan, Kak, untuk Dentizen. Bagi Dentizen ya. Jadi khususnya Dentizen, kemudian lebih khusus lagi warga Ladogi ya, kita mengawali 2024 dengan meningkatkan kepintaran kita ya. Jadi dengan pintar kita akan mengubah dunia. Tentunya dunia bidang kedokteran gigi ya. Dan kita awali tahun 2025 dengan meningkatkan kebijakan. Dan kebijakan kita akan merubah diri kita masing-masing ya. Orang bijak ada orang yang pandai merubah diri kita masing-masing, dan secara bersama-sama kita akan merubah dunia. Amin. Baik, terima kasih banyak, Kak, atas kunjungannya. Atas waktunya sudah Berkenan mampir. kita todong. Baik, dan saya kira untuk podcast ini harus diprogramkan ya secara rutin dengan mengundang narasumber yang memang dibutuhkan ya. Dibutuhkan baik di masyarakat maupun di kedokteran gigi. Kan bisa browsing-browsing apa sih sekarang yang sedang lagi in, viral gitu. Ya, itu apa, kita bahas di sini. Ya. Siap, Kak. Dan nanti selanjutnya mungkin kita akan berbincang-bincang tentang yang sekarang sedang kita riset di Ladogi, yaitu nanopartikel. Apa itu nanopartikel? Ikuti ya selanjutnya. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Dentizen. Ya. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Kaladogi. Kita sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.